Alhamdulillah sehat. Oh iya, baik Ustazah Era. Sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita ada sedikit percakapan tentang praobservasi ya sebelum praktek mengajar Ustazah Era di kelas. Sebelumnya dari percakapan kita ini, ketika Ustazah Era ini sudah banyak mempersiapkan nih ya persiapan yang akan dipersiapkan untuk praktek mengajar di kelas. Jadi tujuan pembelajaran yang kira-kira ingin Ustazah Era capai, yang ingin Ustazah Era inginkan ini apa Ustazah Era? Ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada bidang studi matematika ini. Yang pertama, peserta didik memahami konsep pola gambar membesar dan mengecil. Kemudian peserta didik menemukan pola gambar membesar dan mengecil. Dan peserta didik membuat pola gambar membesar dan mengecil. Oh gitu. Jadi kan dari tujuan pembelajaran yang Ustazah Era paparkan tadi, kira-kira dari tujuan tadi area pengembangan mana yang ingin Ustazah Era capai agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar? Ya, salah satu area pengembangan yang ingin dicapai adalah pembelajaran berdiferensiasi dan ingin lebih difokuskan pada diferensiasi proses. Oh, pada proses ya, untuk penilaian proses. Kemudian kira-kira ketika Ustazah Era udah tahu nih area pengembangan yang tidak dicapai, strategi apa yang Ustazah Era persiapkan untuk pembelajaran di kelas ini? Ya, agar bisa mengakomodir berbagai minat dan potensi anak, salah satunya menggunakan video. Ya, video pembelajaran, menyiapkan video pembelajaran, kemudian membuat game ya, pembelajaran dengan game, sehingga diperlukan nanti gambar-gambar ya, karena berhubungan dengan pola gambar, kemudian gunting, lem ya, perlengkapan seperti itu yang akan dipersiapkan. Ya, Masya Allah, ternyata persiapannya udah matang nih Ustazah Era ya, udah ada gamesnya, udah ada videonya yang dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti ketika observasi, ketika praktek mengajar di kelas sesuai dengan yang Ustazah Era rencanakan untuk awal pembelajaran ini. Terima kasih Ustazah Era, semoga nanti praktek mengajar di kelas berjalan lancar dan sukses ya untuk anak-anak didiknya di kelas. Terima kasih Ustazah Era atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini adalah pendampingan individu yang kelima khususnya kepada Ibu Khairina. Untuk pendampingan individu kelima ini, Bu Khairina akan melaksanakan pasca observasi yang sebelumnya sudah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat tentang pemahaman cara langkah-langkah dalam membuat pembelajaran atau praktek pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan budaya positif dan KSI.
Jadi pada hari sebelumnya mungkin Bu Kairina sudah melakukan pasca observasi kepada Ibu Era. Kemudian saya juga melihat sudah melakukan juga observasi di kelas ya Bu ya. Bagaimana sih implementasi atau penerapannya langsung di dalam kelas. Dan hari ini hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Bu Kairina melaksanakan pasca observasi, di mana dalam pasca observasi ini nanti Bu Kairina akan melaksanakan teknik koci, yaitu di mana akan melakukan refleksi dari pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilakukan oleh rekan sejawat. Mungkin secara teknisnya nanti Bu Kairina akan melakukan percakapan dengan teknik koci, dan di sini saya hanya sebagai fasilitator saja. Jadi ya, sudah bisa kita mulai. Waktunya tepat saya persilakan. Iya. Baik, terima kasih Pak Di atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bersama rekan sejawat saya Ustazah Ahya Rama. Assalamualaikum Ustazah Era. Gimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Masya Allah, semangat sekali. Di sini juga ada pengajar praktik Pak Yuli. Terima kasih Pak Abdi atas waktu yang telah disediakan. Baik, Ustazah Era, kita sekarang ini mau obrolan santai ya Ustazah Era ya. Setelah kemarin kita sudah melakukan pra-observasi, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Jadi pada kesempatan ini Ana sedikit mau melakukan percakapan singkat nih dengan Ustazah Era atas pembelajaran yang sudah praktek mengajar sudah dilaksanakan di kelas. Baik, Ustazah Era, ketika dalam praktek mengajar di kelas, Ustazah Era sudah melaksanakan bagaimana pembelajaran awal, kemudian prosesnya, kemudian penutup. Sekarang ini sampailah kepada pasca observasinya. Jadi ketika Ustazah Era praktek mengajar di kelas, tentu Ustazah Era punya catatan refleksi ini untuk dalam diri Ustazah Era, apa yang pembelajaran yang sudah berjalan, terus ada kendala apa, kemudian bagaimana perasaannya ketika Ustazah Era sedang melaksanakan praktek mengajar di kelas. Mungkin boleh cerita sedikit Ustazah Era, apa saja refleksi yang Ustazah Era bisa ambil dalam pembelajaran praktek mengajar kemarin di kelas. Baik, Ustazah Rina, terima kasih atas kesempatannya. Pada saat pembelajaran di kelas kemarin berjalan alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Cuma memang ada beberapa hal yang istilahnya catatan atau yang terjadi lah ya selama proses pembelajaran itu. Yang pertama ada ketika di RPP itu dibuat adalah pembelajaran berdiferensiasi. Yang diambil waktu itu adalah diferensiasi proses, ya, diferensiasi proses. Kemudian dalam pembelajaran juga sudah menggunakan berbagai media, diantaranya kita pakai Infocus, kemudian kita menggunakan berbagai peralatan ya, perlengkapan, kita menggunakan gunting, menggunakan lem, kemudian gambar-gambar. Kita sudah menggunakan berbagai media dalam pembelajaran, dan kemudian pembelajaran juga sangat interaktif karena kita mengambil pembelajaran menggunakan game waktu itu ya, game. Jadi anak-anak semuanya antusias ya mengikuti permainan itu dan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Iya, baik saudara, berarti sudah terlaksana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian anak-anak sudah merasa senang ya, namanya berdiferensiasi itu sesuai dengan minat mereka gitu kan, dengan kesiapan juga gitu. Jadi pembelajaran juga ada interaktif, udah segala metode pembelajaran sudah dilaksanakan. Kemudian menurut Ustazah Era dari praktek mengajar itu ada nggak catatan khusus bagi Ustazah Era dalam pembelajaran yang dilaksanakan? Ya, jadi ketika sudah dalam pembelajaran tersebut yang dilaksanakan waktu itu kan diferensiasi proses. Jadi
adalah keinginan untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi dengan melaksanakan diferensiasi konten dan diferensiasi produk seperti itu. Kemudian ketika dalam permainan game, mungkin karena peraturan yang dibuat belum istilahnya tidak lengkap ya, sehingga game itu waktu itu banyak yang berebutan ya. Ada satu kelompok biasanya kelompok laki-laki, kalau kelompok anak-anak yang akhwat aman gitu ya. Nah, jadi mereka berebutan gitu kan, dan sempat inilah gitu ya, berantem gitu ya. Jadi mungkin karena waktu itu tidak ditetapkan siapa yang duluan menjawab soal gitu kan. Tapi diserahkan aja sama kelompok itu siapa duluan, akhirnya berebut gitu. Saya gitu kan. Nah, mungkin kedepannya itu seperti itu harus lebih ini lagi peraturan gamenya. Nah, bagi anak-anak ya, ketika di lapangan itu ya keluarlah keaktifannya, sabar dalam media ini memang harus masih catatan untuk anak-anak kita gitu ya. Kemudian rencana tindak lanjut Ustazah Era ke depannya ini seperti apa, Ustazah Era? Ya, jadi kedepannya kan waktu itu LKS untuk semua anak ya itu sama ya, hampir sama, berlaku sama. Jadi kalau kedepannya ingin LKS itu disesuaikanlah dengan kemampuan anak sehingga berjalan diferensiasi produk gitu ya. Kemudian di konten materi waktu itu juga menggunakan video yang sama untuk semua anak. Jadi kedepannya bisa ditambah dengan diferensiasi konten sehingga bisa mengakomodir materi-materi sesuai dengan minat dan bakat anak. Kemudian yang berikutnya untuk game ya, supaya lebih terarah dan lebih tidak ribut lah ya gitu. Mungkin sebelumnya dijelaskan dulu aturan-aturannya sehingga nanti tidak ada yang berebutan dan sampai berantem gitulah. Iya, Masya Allah. Jadi rencana tindak lanjutnya ya Ustazah Era, mudah-mudahan apa yang Ustazah Era rencanakan bisa berjalan lancar dan kemudian Allah mudahkan dalam proses pembelajaran ke depannya. Ya, terima kasih banyak Ustazah Era yang sudah luar biasa ya praktek mengajar di kelas, kemudian sudah membuat pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai trik dan gamesnya gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa menikmati dan enjoy ketika dalam pembelajaran di kelas. Terima kasih Ustazah Era atas kesempatan waktunya. Ya, assalamualaikum Ustazah Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Khairina dan Ustazah Era. Secara umum dari pengamatan yang saya amati untuk ini pasca observasi ini, tadi coachingnya sudah nampak dari Ibu Khairina karena tadi sudah memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang memancing dari Bu Hera tadi, lebih santai, lebih enjoy dalam menjawab dari hasil refleksi yang dilakukan dalam proses pembelajaran pada observasi dalam kelas. Saya berharap praktek seperti ini bisa dilakukan imbasing kepada rekan-rekan senior yang ada di sekolah. Kedepannya tetap berkolaborasi dengan kasih jawab, baik itu yang memang satu tidak secara umum memang dari dalam program penggerak ataupun yang bukan dari program penggerak, sama-sama kita rangkul ke depannya untuk memajukan pendidikan khususnya di SD. Mungkin dari saya itu yang dapat saya sampaikan untuk Kena dan untuk Eva. Lebih dan kurang saya maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.